Selamat malam, perkenalkan nama saya Selmi Salu. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Perbandingan Hukum Pidana KUHP Belanda dan Indonesia. Pembahasan 1. KUHP Indonesia. KUHP Indonesia juga mengadopsi pelaksanaan hukum kasus sebagaimana terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Ini dapat kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sistem hukum Anglo-Saxon menawarkan perwakilan kelompok dan hak gugat organisasi. Undang-undang ini juga menawarkan proses penyelesaian mediasi dan arbitrasi, juga mengatur ganti rugi. Indonesia juga merumuskan sistem hukum juga terjadi pada pengakuan adanya hukum agama, terutama hukum Islam atau Islam Law, kompilasi hukum Islam yang termasuk dalam pelaksanaan peradilan agama sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Juga adanya pengakuan yang meletakkan hukum adat dalam merumuskan sistem hukum nasional. Dari paparan singkat inilah, penulisan hanyalah memaparkan bahwa walaupun Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental, namun dalam dimensi yang lain juga mengadopsi sistem hukum yang dikenal dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Pengakuan hukum agama, terutama hukum Islam, dan pengakuan untuk meletakkan hukum adat dalam merumuskan sistem hukum nasional. Akan tetapi dalam sistem hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP berbeda dengan penerapan sistem Anglo-Saxon, sebab Indonesia mengadopsi sistem civil law. Hal ini ditandai dengan adanya kodifikasi hukum berupa KUHP yang terdiri atas 569 pasal yang dapat dibagi menjadi: buku 1 memuat mengenai ketentuan umum, pasal 1 sampai dengan 103. Buku 2 mengatur tentang tindak pidana kejahatan, pasal 104 sampai pasal 488. Buku 3 mengatur tentang tindak pidana pelanggaran, pasal 489 sampai 569. Sistem hukuman dalam KUHP tercantum dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut. 1. Hukuman pokok. A. Hukuman mati. B. Hukuman penjara. C. Hukuman kurungan. D. Hukuman denda. 2. Hukuman tambahan. A. Pencabutan beberapa hak tertentu. B. Perampasan barang-barang tertentu. C. Pengumuman putusan hakim. Subsistem hukum seperti disebutkan dalam ketentuan itu kelihatannya sederhana sekali. Akan tetapi, kalau diperhatikan benar-benar, maka kesederhanaannya menjadi kurang. Hal ini karena sistem hukum Belanda berakar dari tradisi-tradisi hukum Indo-Jerman
dan Romawi, dan lewat berbagai revolusi, mulai dari Papal Revolution sampai revolusi kaum borjuis liberal di Perancis pada akhir abad ke-19. Dalam tata hukum Belanda, kodifikasi dan hukum kodifikasi dikenal pada masa ekspansi kekuasaan Napoleon yang menyebabkan negeri Belanda bagian dan Empinium Perancis. Pada tahun 1810, kitab hukum yang terkenal dengan nama Codes Napoleon dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana diundangkan di negeri tersebut. Ketika Napoleon jatuh, kodifikasi tetap dinyatakan berlaku. Jenis pidana yang tercantum dalam pasal 9 KUHP Belanda tidak dicantumkan hukuman mati, dan terdapat pidana tambahan yang ada dalam KUHP Belanda ini, yakni pada pasal 10, yaitu penempatan di tempat kerja negara. KUHP Belanda terus-menerus diubah sesuai dengan tuntutan kemajuan teknologi dengan penghapusan. Misal detik muka telah dihapus, kemudian perubahan rumusan delik. Misalnya pasal 239 yang sepadan dengan pasal 281 KUHP. Kata-kata di depan umum diganti dengan di tempat yang menjadi lalu lintas umum. Dengan analogi bahwa di dalam kamar tidur rumah sendiri bertelanjang dengan membuka jendela kamar yang menghadap ke jalan umum, berarti di depan umum karena dapat dilihat oleh orang yang lewat jalan tersebut. Tetapi jelas tidak lagi dapat dipidana di Belanda perbuatan semacam itu, karena tempat tidur rumah sendiri bukanlah tempat yang menjadi lalu lintas umum. Sistem denda dalam KUHP Belanda didasarkan pada kategori, dari kategori sampai dengan 6. Dalam kategori tersebut dicantumkan maksimum denda, dicantumkan dalam buku 1, yaitu pasal 23. Korporasi atau badan hukum juga dicantumkan ke dalam KUHP Belanda sejak tahun 1976 yang dapat dijatuhi hukuman berupa hukuman denda karena tidak mungkin dipakai hukuman penjara. Karena pengaruh dari hukum pidana modern yang mengatakan bahwa jika suatu perbuatan merupakan delik tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan, menjelma dalam sisipan KUHP Belanda 1984 pasal 8A. Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku, atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan. Begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan. Kesimpulan, terdapat perbedaan antara KUHP Indonesia dengan KUHP Belanda. Padahal jika ditilik dari historisnya, KUHP Indonesia mengadopsi dari KUHP Belanda, sehingga secara otomatis harusnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Belanda dengan Indonesia. Akan tetapi, setelah dipelajari dan dikomparisasikan, terdapat sekali perbedaan, sebab KUHP Belanda dirubah dengan mereduksi hukum-hukum baru yang lebih update dan lebih fleksibel terhadap keadaan dan tidak kaku.
Sedangkan Indonesia belum mampu untuk merubah hukum yang dipakai dari KUHP Belanda hingga sekarang. Jadi, Indonesia masih mencerminkan hukum yang pertama kali dibuat oleh Belanda dan sama sekali tidak beradaptasi dengan masyarakat pada umumnya. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan subjek hukum korporasi. Dalam KUHP Indonesia belum dicantumkan, sedangkan dalam KUHP Belanda sudah dicantumkan sejak tahun 1976. 2. Sistem denda. Dalam KUHP Indonesia ditaruh pada setiap pasal tindak pidana, sedangkan dalam KUHP Belanda dirumuskan menjadi beberapa kategori dan pada pasalnya hanya disebutkan denda untuk kategori. 3. Hukum pidana. Sedangkan dalam hukum KUHP Indonesia dicantumkan hukuman mati dalam pasal 10 dan pada KUHP Belanda tidak lagi dipakai dan tidak dicantumkan. Dalam hukuman tambahan dicantumkan hukuman penempatan kerja di negara. 4. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam KUHP Indonesia tidak sebab walaupun perbuatan pidana sekecil apapun itu akan tetap dijatuhi hukuman pidana. Sedangkan dalam KUHP Belanda, ya, sebab pada pasal 9A dijelaskan bahwa delik kecil tidak perlu dijatuhi pidana atau tindakan. 5. Sistem pemindahan. Dalam KUHP Indonesia alternatif, sedangkan dalam KUHP Belanda alternatif, kumulatif, dan kumulatif. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia belum mampu untuk menjadi negara yang independen, walaupun secara de jure dan de facto Indonesia sudah dapat dinyatakan sebagai negara yang merdeka. Ketidakmampuan Indonesia dalam mengikuti perkembangan hukum yang maju belum dapat dilihat. Terbukti bahwa KUHP Indonesia masih menerapkan KUHP lama Belanda yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Halo teman-teman, pasti kalian masih bingung mau cari tempat kuliah di mana atau tempat kuliah dengan biaya terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Nah, dalam video ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI. Salah ini bilang batas salah. Salah satunya Fakultas Hukum. Kenapa memilih Fakultas Hukum UNPI? Karena sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Biaya kuliah yang terjangkau
beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni, dan tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya. Semoga teman-teman bisa tertarik untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Bye-bye.